mungkin langsung kita mulai saja. Selamat datang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah datang dalam acara webinar bincang-bincang GeoICT sesi kedua yang berjudul pemodelan spasial menggunakan bahasa pemrograman R untuk pengambilan keputusan bisnis. Sesi kali ini juga sudah termasuk sesi hands-on, jadi teman-teman juga bisa nanti mencobanya di rumah dan menggunakan RStudio, begitu ya, Mas Marcel? Betul sekali. Sebelumnya saya bacakan dulu sedikit biodata dari Mas Marcel ini. Nama panjangnya adalah Marcelinus Alfa Sisurya Setya Adi Wibawa, ya, Mas ya. Dan untuk pengalaman dan ini sudah sangat banyak sekali. Mungkin dimulai dari education dulu ya. Pendidikan beliau dapatkan di Universitas Brawijaya. Sarjana di bidang agriculture, pertanian begitu ya, dan studi master di bagian statistik. Kemudian pekerjaan sekarang beliau menjadi sebagai research assistant di Macung Research Center for Photostatic Pigments di Universitas Macung, Malang ya. Kemudian juga beliau pernah menjadi Plan Monitoring and Advisory di PT TBSM Rim Group Barito Pacific Holding. Ya, kemudian beliau juga mengajar di Macung University di Malang, terutama di Instrumentation Analysis Laboratory Course at Chemistry Department. Dan juga mengajar di Student Undergraduate Thesis Project at Informatics Engineering Department, Macung University. Nah, kalau untuk scientific papers-nya sudah banyak sekali. Mungkin yang terbaru saja tahun 2017 itu ada judulnya Composition of the Main Dominant Pigments from Potential to Edible Seaweeds di Philippine Journal of Science. Banyak sekali, dan saya lihat dulu ya, mungkin itu. Kalau untuk skillnya juga sangat banyak sekali ya Mas Marcel, di bidang programming, GIS, kemudian statistik dan sebagainya. Mungkin ini yang kemudian menjadikan Mas Marcel mendirikan Spatial Data Science ya. Saya juga ketemu dengan Mas Marcel di Spatial Data Science, dan ini adalah sebuah ilmu yang sedang berkembang di dunia saat ini. Mungkin itu dari biodata dari Mas Marcel sendiri. Oke, sudah ada 36 orang. Saya sendiri dan Zaki sebagai moderator pada hari ini, saya mewakili GeoICT Indonesia. Teman-teman nanti bisa mengecek website kami, kita menawarkan banyak layanan seperti kursus, MOOC, dan juga layanan bantuan online ya. Kita bisa menyediakannya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau mau dalam bahasa Belanda dan Belgia, Jerman juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa mengeceknya di website kami. Dan kita menyediakan banyak kursus di bidang GIS, programming, arsitektur, dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja pengenalan singkat dari kami. Mas Marcel, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zaki. Berikut link untuk materi hari ini ya, ada PPT, kemudian ada datanya juga, serta kode. Sebenarnya hari ini
kita hanya refreshing ya, maksudnya bukan materi yang terlalu berat, hanya sekedar pengenalan begitu, tetapi juga ada prakteknya walaupun pengenalan. Nah, karena memang waktunya yang terbatas, prakteknya nanti mungkin tidak terlalu detail ya dijelaskan. Jadi secara umum dijelaskan, dipraktekkan, tetapi detail dari kodenya, dari baris per barisnya mungkin tidak kita jelaskan seperti tidak saya jelaskan. Nah, kalau memang ingin dijelaskan lebih lanjut, mungkin nanti ada sesi tersendiri ya, bisa bisa kita adakan lagi begitu kalau memang ada yang berminat, atau bisa japri saya aja lewat Mas Zaki, nanti bisa tanya kontaknya ke Mas Zaki. Baik, langsung saja kita mulai. Sebentar ini, oke, kita bisa sharingnya. Apakah terlihat dengan jelas PPT saya? Ya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah gedung tempat di mana saya bekerja sekarang di Malang. Jadi di Malang, walaupun namanya sangat Mandarin ya, tetapi lokasinya bukan di Taiwan ataupun di China mainland, tetapi di Malang seperti itu. Kebetulan di Kota Malang ada sekolah menengah Malang Chunghua dulu sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya alumni-alumninya punya moto kalau minum air jangan lupa sumbernya, lalu mendirikan universitas seperti itu untuk berkontribusi pada pembangunan manusia di Indonesia, khususnya Kota Malang dan Jawa Timur. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang modeling ya, spatial modeling. Tapi sebelum masuk ke spatial modeling, kita akan berbicara tentang modeling terlebih dahulu. Apa itu modeling? Nah, seperti namanya ya, model. Ada yang pesawat model, ada model yang lenggak-lenggok juga di catwalk seperti itu. Nah, sebenarnya model ini apa sih definisinya? Nah, model ini sendiri adalah sorry. Kok terpencet ya? Nah, model sendiri adalah representasi dari dunia nyata. Jadi, bagaimana kita membuat contoh dari dunia nyata di dalam sebuah lingkup yang lebih kecil seperti itu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mensimulasikan sebuah proses, atau kita ingin lebih mendalami sebuah situasi, atau ingin memprediksi output tertentu dari sebuah proses misalnya, atau kita ingin menganalisa sebuah problem dalam ruang lingkup yang lebih sederhana. Karena kan kalau di dunia nyata, interaksinya kan sangat kompleks ya, sangat dinamis dan sangat kompleks, sehingga kita ingin menguraikan satu demi satu prosesnya dengan lebih sederhana seperti itu, sehingga kita bisa menganalisa sebenarnya masalahnya letaknya di mana seperti itu. Nah, kita bisa memodelkan untuk itu. Nah, model itu juga merupakan susunan dari aturan-aturan dan prosedur-prosedur tertentu seperti itu. Lalu apa spatial model? Nah, spatial model, kalau model secara umum kita bisa menggunakan inputan atau kita bisa membentuk modelnya dari data apa saja. Nah, sedangkan kalau spatial model kita menggunakan data geografis, data spasial untuk mendeskripsikan, mensimulasikan atau memprediksi permasalahan dunia nyata seperti itu. Jadi kita memang melibatkan data spasial di sini. Sama dengan apa perbedaan antara spatial data science dengan data science secara umum gitu ya. Kalau spatial data science tentu fokusnya kepada data-data spasial seperti itu. Nah, kategori dari spatial modeling sebenarnya kita bisa membagi dalam beberapa kelompok seperti itu. Ada geometric model, kemudian ada coincidence model, ada adjacency model. Nah, kemudian kita bisa membagi lagi ke dalam dua kelompok besar berdasarkan tipe data spasial. Bagi teman-teman sekalian mungkin sudah ada yang familiar ya bahwa data spasial itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu data raster dan data vektor. Nah, data raster ini umumnya berupa data citra begitu. Kemudian kalau data vektor ini umumnya berupa data yang berupa garis begitu ya, garis-garis, kemudian titik, kemudian poligon dan lain sebagainya. Nah,
kita bisa merepresentasikan dunia nyata ke dalam dua tipe data ini, dan dua tipe data ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau vektor data tadi sudah ada contohnya, yaitu poin, kemudian line, poligon. Nah, poin ini mungkin bisa merepresentasikan titik pohon. Poin ini mungkin juga bisa merepresentasikan rumah sakit misalnya, dan seterusnya. Jadi kita bisa merepresentasikan sesuatu dalam titik ya, atau apa ya istilahnya sumur sampel itu loh, ketika kita mau mengambil sampel untuk pertambangan misalnya, nah itu juga bisa berupa titik seperti itu ya. Kalau line ini mungkin jalan, sungai, dan lain sebagainya. Kalau poligon ya tentu area ya, wilayah administrasi, dan lain sebagainya. Lalu inilah kira-kira representasi dari data vektor begitu. Kita bisa merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk data vektor. Nah, kemudian kita juga bisa merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk data raster. Data raster ini umumnya berbentuk grid, begitu, matriks ya. Kalau misalnya di pengolahan citra begitu kan ada matriks. Sebenarnya kan citra digital itu kan terdiri dari matriks yang ditumpuk menjadi array begitu ya. Nah, sama sih, data raster itu sebenarnya ya matriks kalau dia single band, dan array kalau dia multi band seperti itu. Nah, selanjutnya data-data ini bisa kita gunakan untuk memodelkan sesuatu. Apa misalnya yang mau kita modelkan? Nah, yang misalnya ya kita bisa macam-macam ya. Misalnya kita bisa contoh untuk data raster ya, kita bisa menggunakan map algebra misalnya untuk menghitung indeks-indeks tertentu untuk mendapatkan informasi terkait tutupan lahan. Misalnya vegetasi, bangunan, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan map algebra untuk menghitung itu. Atau kita juga bisa melakukan query terhadap grids. Misalnya kita mengklasifikasikan kalau misalnya nilai selnya sekian sampai sekian, maka masuk dalam kelas apa begitu. Oh, kalau misalnya dia nilainya sekian, maka tanaman ini tidak sehat. Kalau misalnya nilai pikselnya itu sekian sampai sekian nilainya. Misalnya seperti itu. Kita bisa mengquery grids-nya. Sekaligus mengklasifikasi seperti itu ya, kita bisa mengklasifikasi. Atau kita bisa menggambarkan yang terkait dengan keputusan bisnis adalah biasanya demografi. Kita bisa mendapatkan data demografi kepadatan penduduk menggunakan citra atau dalam bentuk data raster seperti itu. Dalam bentuk citra ya, citra dalam bentuk matriks seperti itu. Daerah-daerah yang padat maka nilai pikselnya akan semakin tinggi, sedangkan nilai daerah-daerah yang kurang padat maka nilai pikselnya akan semakin rendah seperti itu. Lalu kepadatan ini berhubungan dengan apa misalnya? Ya bisnis itu kan berkaitan dengan orang ya. Sebenarnya inti dari bisnis itu mengenerate profit ya. Salah satunya yang utama ya. Ada yang lain juga, ada sebenarnya ada profit, ada people, ada environment juga begitu ya. Kemudian tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya bisnis itu akan berjalan dengan baik jika orang bergerak begitu. Ada kumpulan orang dan orang-orang tersebut mobile. Nah, dapat kita lihat kan sekarang ketika pergerakan manusia berkurang, kemudian konsentrasi massa juga dihalangi ketika manusia tidak bisa berkumpul dan mobilitasnya dihalangi, maka roda bisnis juga melambat begitu ya. Nah, ternyata kota-kota besar yang menarik banyak orang itu juga menjadi tempat di mana uang berputar dengan sangat cepat. Jakarta, Medan, Surabaya seperti itu, di mana populasinya cukup besar, di sana uang berputar dengan sangat cepat juga. Lalu ya itu hubungannya. Kita bisa menggunakan data raster yang menggambarkan kepadatan penduduk sebagai salah satu data untuk menentukan keputusan bisnis kita, seperti itu. Nah, selain itu juga ada banyak hal yang terkait dengan faktor geografis ya, yang terkait dengan keputusan bisnis. Misal, ketika kita memilih lokasi toko, seperti itu.
Nah, lokasi toko ini kalau misalnya kita menempatkan lokasi toko kita pada daerah tikungan misalnya, atau turunan atau tanjakan, itu juga merepotkan ya. Sehingga informasi terkait kontur atau permukaan dari area di mana kita akan meletakkan, sebentar. Ini ada gangguan dengan ada yang salah dengan saya mohon maaf ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, di mana kita meletakkan lokasi toko kita misalnya, itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontur juga, kontur dan lokasi ya, di mana kita meletakkannya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan informasi geografis, informasi spasial di dalam pengambilan keputusan bisnis kita. Juga demikian misalnya logistik ya. Cost surface ini terkait dengan bagaimana kita menghitung jarak tempuh, kemudian bensin yang dikeluarkan, bahan bakar yang dikeluarkan. Nah, itu juga masuk di dalam analisis spasial, seperti itu. Masuk di dalam analisis spasial. Kita bisa menggunakan spasial analisis, spatial modeling untuk menggambarkan bagaimana cost transportasi kita misalnya, seperti itu. Dan ini sudah dilakukan sebenarnya, sudah dilakukan oleh banyak perusahaan ya. Analisis kedekatan, ini juga terkait dengan misalnya ketika ingin mengambil keputusan pembangunan halte busway. Membangun busway itu kan membutuhkan, haltenya itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan bahwa letak bangunan halte tersebut memang sudah paling optimal, merujuk pada cakupan layanan. Jadi misalnya halte tersebut dekat tidak dengan pusat-pusat perkantoran, dekat tidak dengan pusat-pusat perdagangan, dekat tidak dengan rumah sakit, dekat tidak dengan sekolah misalnya. Intinya dekat tidak dengan titik di mana orang-orang berkumpul, seperti itu. Kita bisa menggunakan proximity analysis di dalamnya. Nah, kita akan mengkombinasi berbagai macam metode ya, ada overlay analysis juga, lalu kita bisa memvisualisasikannya menggunakan software-software tertentu, ya terutama software-software yang bisa mensupport GIS ya, Geographic Information System, dan analisis lanjutannya seperti itu. Nah, lalu kita ingin mengkaitkan antara spatial data modeling dengan location intelligence. Sebenarnya ini saling terkait ya. Lokasi ini kan saat ini datanya itu hampir ada di mana-mana begitu. HP kita juga punya GPS. Dulu memang sensor GPS itu mahal seperti itu ya. Receiver sinyal GPS dari satelit itu sangat mahal. Tidak semua handphone punya. Tetapi saat ini berkembangnya teknologi elektronik, miniaturisasi komponen elektronik itu merevolusi banyak hal, sehingga kita bisa mendapatkan informasi lokasi di dalam genggaman kita. Dulu kalau mau pakai data GPS ya kita harus beli alat GPS sendiri begitu, Garmin dan kawan-kawan gitu ya, itu harganya mahal, 1 juta, 2 juta gitu, 3 juta, yang paling murah mungkin sejutaan itu waktu itu, tahun 2000-an. 2000 sebelum 2000 ya. 2000 dan sebelum 2000. Tapi sekarang tidak perlu, di HP aja kita sudah bisa. Tanpa informasi lokasi, Gojek nggak mungkin bisa berkembang seperti sekarang, seperti itu. Kalau misalnya sampai sekarang di dalam HP kita, smartphone kita nggak ada penerima sinyal GPS begitu, mungkin Gojek nggak akan ada begitu. Sehingga memang lokasi itu adalah data lokasi ya, merupakan data yang saat ini merupakan data yang sangat berharga dan sudah tersedia banyak begitu. Mungkin 80% dari data yang dikumpulkan itu memiliki elemen lokasi di dalamnya, sehingga kita bisa memanfaatkan hal ini untuk istilahnya memboost ya, mempercepat pengambilan keputusan bisnis kita. Selain mempercepat juga meningkatkan akurasinya seperti itu. Mungkin ada istilah yang pernah didengar ya, ini dibuat oleh salah satu ahli geografi yang cukup terkenal, Pak Tobler.
everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Jadi sesuatu yang terletak lebih dekat itu biasanya lebih berhubungan dibandingkan yang jauh. Contoh Jakarta, makanya ada istilah Jabodetabek begitu ya, kan ada istilah-istilah semacam itu ya. Karena memang Jakarta memiliki zona penyangga dan biasanya karakteristik ekonomi, karakteristik demografi, karakteristik yang lain itu serupa seperti itu. Antara zona inti dengan zona penyangganya. Jakarta dan daerah sekitarnya memiliki karakteristik yang serupa. Sehingga memang daerah yang berdekatan ya tentu saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga memang informasi terkait lokasi dan kaitannya itu menjadi sangat penting pada saat ini. Nah, kita bisa mendefinisikan juga location intelligence itu sebagai gabungan, jadi kita memanfaatkan business intelligence, kemudian predictive analytics, kemudian prescriptive analytics di dalam satu kesatuan dengan bantuan spatial reference, enterprise data, dan external data service, kita bisa menggabungkannya menjadi sebuah location intelligence. Intelligence itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya intelligence itu kan kita bisa mendapatkan insight dari data-data kita. Nah, data-data ini ternyata memiliki informasi tambahan yaitu lokasi seperti itu. Dan itu bisa menjadi keunggulan dibandingkan dengan kompetitor seperti itu. Nah, spatial reference data ini biasanya terkait dengan posisi ya, posisi secara detail seperti itu, baik posisi di dalam ruang maupun posisi di luar ruang. Google juga saat ini juga sudah membuat peta dalam ruang ya, jadi setiap bangunan-bangunan yang sering dikunjungi orang dia sudah punya map-nya ya, map indoor-nya seperti itu. Jadi Google Maps bukan hanya terkait yang outdoor tapi juga yang indoor seperti itu. Lalu bagaimana data-data tersebut digabungkan di dalam satu sistem basis data yang handal seperti itu, sehingga kita bisa mengaksesnya dengan cepat, dan kita bisa memanfaatkan external data service sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Nanti kita akan belajar menggunakan data demografi juga ya, geodemografi sebenarnya, jadi demografi yang sudah ada informasi geografisnya, seperti itu. Lalu kalau di Indonesia, kita bisa mendapatkan data-data semacam ini bagaimana caranya? Kalau geocoding itu bisa menggunakan Google, kita bisa menggunakan Google dan juga alternatif-alternatif gratisnya ya, tapi yang paling reliable saat ini sih memang Google. Lalu untuk di Indonesia sendiri, data kependudukan itu tersedia di dinas, sebenarnya Departemen Dalam Negeri ya. Kalau di level kabupaten kota, di level daerah itu ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil biasanya. Disduk Capil. Tetapi sayangnya data-data seperti ini tidak terbuka umum, kita tidak bisa mendownload, walaupun yang agregat ya. Kalau di luar negeri biasanya data agregat bisa kita dapatkan, tetapi di Indonesia data agregat itu tidak bisa. Luar negeri yang saya maksud ini misalnya Amerika ya. Amerika Serikat itu kan hukum privasinya cukup kuat ya, sehingga kalau data privat, data yang terkait privasi, data yang terkait pribadi itu tidak bisa didapatkan, tetapi data yang terkait agregat yang sudah anonim itu bisa, sehingga dan mereka tersedia publik bisa di-download. Kalau di Indonesia enggak, walaupun data agregat. Tetapi ada sih sedikit ininya jalur belakang ya. Ada beberapa situs web yang menyediakan data yang diunduh dari situs web GIS-nya Depdagri seperti itu. Tetapi saya cek ternyata datanya kurang valid juga sih. Maksudnya ya saya nggak tahu apakah ketika proses scraping-nya itu ada kesalahan atau mungkin memang datanya dari sananya memang kurang bagus ya. Tapi datanya agregat per kecamatan ya. Jadi jumlah penduduk per kecamatan, kemudian jenis kelamin, agama, pekerjaan dan lain sebagainya sebagai satu agregat seperti itu, bukan data individu. Nah, ini menarik juga, kita bisa mengidentifikasi mana kecamatan-kecamatan yang misalnya indikator ekonominya lebih baik daripada kecamatan yang lain seperti itu. Dan bisa kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan bisnis tentunya. Ada lagi data yang lain, yaitu kita bisa menggunakan Susenas ya, data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Lagi-lagi data ini tidak tersedia publik, maksudnya gratis bisa diunduh. Bisa kita mendapatkan data ini, kita ke BPS, tetapi kita harus membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak,
dan juga menyertakan proposal penelitian untuk apa kita menggunakan data tersebut seperti itu. Jadi tidak mudah ya, sudah harus membayar, kemudian ada screeningnya lagi. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh bab BPS, maka kita tidak bisa mendapatkan data tersebut. Nah, Susenas ini tapi datanya cukup lengkap ya. Dan untuk yang terbaru sudah digabungkan juga dengan pola konsumsi masyarakat. Jadi konsumsi sayurnya berapa, konsumsi dagingnya berapa, proteinnya gitu-gitulah. Nanti bisa dikonversi begitu. Ini menarik sekali sebenarnya datanya. Kebetulan saya sempat bekerja dengan data Susenas tahun 2019 dan cukup bagus ya. Memang namanya survei sosial ekonomi. Jadi memang datanya cukup bagus secara sosial ekonomi gitu. Pola konsumsi masyarakat terlihat, bagaimana mereka menghabiskan uangnya seperti itu. Dan datanya juga tidak di semua daerah kan, kalau namanya juga survei BPS itu tidak semuanya disurvei, tetapi ada daerah-daerah sebagai perwakilan begitu. Biasanya di dalam satu kecamatan akan diambil beberapa sampel seperti itu. Tetapi untuk seluruh Indonesia datanya ada seperti itu. Sehingga dalam satu kecamatan kalau misalnya sampelnya itu harapannya representatif, jadi satu kecamatan itu bisa diwakili oleh sampel yang diambil seperti itu. Dan kita bisa mendapatkan data yang sangat berharga. Tapi saya tidak tahu apakah saya masih belum berkonsultasi lebih lanjut karena saya kan menggunakannya dalam kerangka penelitian ya. Kalau dalam kerangka komersialisasi maksudnya kita menggunakan data Susenas untuk tujuan bisnis begitu. Keputusan bisnis apakah boleh atau tidak itu masih belum pernah saya tanyakan. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik bisa menanyakan ke BPS seperti itu. Tetapi data sejenis ini kalau di Amerika Serikat setahu saya itu ada yang dibuka seperti itu, ada data yang dibuka. Nah, kalau untuk data lokasi, kalau Google Map itu tidak dibuka ya, tetapi kalau di OpenStreetMap itu kita bisa download data jalan, kemudian data bangunan, dan data-data infrastruktur lainnya itu tersedia di OpenStreetMap. Mungkin tidak terlalu lengkap, tetapi saya pikir sudah lumayan lah untuk membantu kita. Data jalan ini juga ada kelas jalannya, jalan utama, jalan kolektor dan seterusnya seperti itu. Sehingga kita bisa, karena kan kalau kita mau mengambil keputusan bisnis membangun toko atau restoran tertentu misalnya ya, itu kita bisa membuat model loh, spasial model misalnya. Nanti kita akan praktekkan untuk bukan wilayah Indonesia tetapi untuk wilayah Jerman. Misalnya kita mau buat toko ini harapan kita sasarannya adalah mahasiswa. Kebetulan kita berada misalnya nih di kota yang mana banyak terdapat universitas. Nah, biasanya itu kan daerah-daerah di sekitar universitas itu kan tumbuh ya. Harga propertinya mahal, kalau bikin bisnis selalu ramai, bisnis yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa tentunya, dan lain sebagainya. Sehingga dan ada kelas-kelasnya tuh. Nanti kalau jaraknya sekian 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 sekian, nah itu kita bisa modelkan ke dalam sebuah model spasial seperti itu. Nah, ini sangat menarik dan ini sebenarnya sudah diteliti oleh peneliti-peneliti di bidang tata kota ya, tata kota, urban planning. Kalau di Indonesia kita bisa mendownload data OpenStreetMap sendiri dari situs ini atau situs yang punyanya OpenStreetMap Indonesia sendiri ya, itu ada juga. Nah, ini OpenStreetMap ID ya, kita bisa download dari sini. Kemudian untuk data topografi yang tadi saya sebutkan bahwa kita ingin mengetahui jalannya ini menanjak kah, menurun kah, kita bisa menggunakan data digital elevation model. Ini salah satu contohnya ya yang tersedia. Ada banyak yang lain. Demnas juga bisa pakai Demnas seperti itu. Mau pakai Demnas juga boleh. Demnas lebih akurat malah 8 meter akurasinya, akurasi horizontalnya. Jadi kita bisa menggunakan Demnas misalnya. Kemudian untuk data populasi yang tadi saya sebutkan, kita bisa menggunakan data dari SEDAC NASA. Nah, SEDAC NASA ini membuat estimasi populasi manusia secara global dengan dalam bentuk data raster dengan resolusi spasial 1 km per pikselnya. Nah, ini lumayan juga nih untuk menjadi informasi ya. Bagaimana cara dia membuat estimasinya? Kalau tidak salah sih dengan melihat bangunan ya, melihat bangunannya seperti itu kan, di mana ada bangunan kemungkinan besar di sana terdapat manusia seperti itu. Nah, dia menggunakan algoritma semacam itu, melihat bangunan.
Nah, kemudian juga banyak penyedia data secara komersial, penyedia data komersial yang memberikan data-data berbayar seperti itu, terkait dengan data sosial ekonomi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan data kemampuan pembelian, kemudian pengeluaran, dan destinasi retail, kita bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Ya, banyak, baik itu retail dan lain sebagainya. Kita bisa setiap industri saya yakin bisa memanfaatkan informasi terkait spasial ini dengan optimal ya, sepanjang proses analisisnya tepat seperti itu. Nah, kita lewati saja. Nah, kali ini kita akan belajar simulasi penentuan toko sepeda di Jerman, di mana areanya harus berada pada area urban dengan potensial customer itu berumur sekitar 20-40 tahun dan laki-laki. Kenapa kok laki-laki ya? Ya tidak bermaksud diskriminasi gender begitu ya, tapi hipotesisnya adalah laki-laki lebih aktif berolahraga sehingga dia akan mau membeli sepeda seperti itu. Nah, kita akan memfokuskan pada lokasi-lokasi sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan menggunakan data yang tersedia. Kasusnya ini ada di mana? Ini kasusnya ada di bukunya Robin Lovelace di Geocomputation with R. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu rekan ingin belajar lebih jauh bagaimana mengolah data spasial menggunakan R, bisa membaca bukunya Robin Lovelace ini. Kebetulan sudah saya letakkan ya di sini, di link yang saya bagikan. Jadi bisa di-download saja, ada buku, ada materi PPT-nya, dan ada script R untuk mereplikasi apa yang dilakukan hari ini. Langsung saja kita mulai ke prakteknya. Mas Zaki, apakah mau ada tanya jawab apa langsung saja? Ada satu pertanyaan, Mas. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Pertanyaannya, apa itu bahasa program R? Apakah sejenis QGIS, ArcGIS, atau ENVI, dan seberapa besar orang Indonesia, khususnya di kalangan akademik, menggunakan bahasa program R dalam keputusan bisnis? Kira-kira. Oh ya, baik. R sendiri atau R bahasa Indonesianya, R ini adalah bahasa pemrograman nomor 2 ya. Memang datanya begitu ya. Kalau dari survei itu nomor 2 yang digunakan untuk pengolahan data sains seperti itu, pengolahan sains data, pengolahan data lah. Awalnya sebenarnya R ini dibuat oleh statistikawan dan digunakan untuk alternatif gratis dari software statistik yang mahal-mahal itu seperti SPSS, Minitab, dan kawan-kawan. Tetapi dia lebih powerful ya dari SPSS dan dari Minitab. Dan juga bisa digunakan bukan hanya mengolah data yang standar, tapi juga bisa digunakan untuk mengolah data spasial seperti itu. Karena ada package atau library yang mendukung hal itu. Nah, nanti kita akan praktek seperti itu. Nah, software tadi kan disebutkan QGIS atau ArcGIS gitu ya, kalau misalnya yang familiar dengan desktop GIS. Nah, GIS sendiri softwarenya itu dibagi-bagi lagi kan, ada yang desktop based, ada yang web based, ada juga yang sebenarnya dia desktop based tetapi dia tidak berbasis GUI, tetapi berbasis command line seperti GRASS. Nah, R ini adalah kita bisa mengandaikan dia adalah command line GIS ya. Jadi software GIS yang menggunakan command line, menggunakan perintah ketikan seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ya, benar. Oke, siap. Boleh lanjut, Mas. Mungkin. Oke, kita langsung saja ke R. Jadi saya pakai yang R-GUI-nya ya, R-GUI yang basic. Bisa pakai RStudio, bisa pakai ThinR, bisa pakai apa saja. Tapi biasanya yang basic pakainya R-GUI, Graphical User Interface. Nah, pertama-tama kita harus set working directory terlebih dahulu. Nanti disesuaikan ya working directory-nya dengan working directory
Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kalau belum terinstall package-nya, silakan diinstal menggunakan perintah install.packages. Kalau sudah ada, karena saya sudah install, maka saya tidak install lagi. Ini kalau di Python ibarat pakai pip untuk install dulu library-nya, di pip dulu, pakai pip atau pakai conda begitu. Kemudian kalau mau panggil, kalau di Python kan pakai import-import, kalau di R itu pakainya library. Kita mengimport library-nya. Kita import dulu. Nah, ada beberapa library khusus yang mensupport pengolahan data spasial, misalnya seperti raster, ini untuk pengolahan data raster, lalu SP dan SF ini untuk pengolahan data vektor, lalu ada satu lagi sebenarnya RGDAL, tapi ini karena mungkin nggak terlalu dipakai ya, RGDAL mungkin sudah terload otomatis di background. Nah, RGDAL itu untuk input-output data spasial, seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita load data. Data apa yang kita gunakan? Tadi kan saya jelaskan bahwa ada data demografi ya. Kita akan menggunakan data demografi, tapi bukan punya Indonesia. Kita akan menggunakan data demografi dari Jerman. Jadi Jerman itu menyediakan data sensusnya terbuka untuk publik, tapi kayaknya ada waktu-waktunya yang disediakan seperti itu. Nah, kita mengambil datanya, bisa download langsung menggunakan sintaks yang ini, tetapi kalau enggak, bisa pakai yang ini. Jadi kita sudah disediakan datanya. Pakai package SP Data Large itu. Kita pakai yang nggak usah diinstal aja, biar cepat. Bukan nggak diinstal, nggak di-download, sorry. Nah, selanjutnya kita juga mengambil data country, jadi mengambil data batas country Jerman, menggunakan get data country, DEU itu Deutsch ya. Kemudian level 0 ini level country-nya. Nanti kan ada level country, level, kalau di Indonesia level provinsi, level kabupaten, kecamatan, kemudian dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan mentabulasi datanya agar sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Jadi kita ambil data-datanya, lalu kita tabulasi, lalu kita plot kita plot datanya. Kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Tidak saya jelaskan satu-satu karena waktunya sangat terbatas ini. Mohon maaf, nanti kalau misalnya memang ingin belajar lebih jauh tentang R, nah ke websitenya Mas Zaki, GeoICT, gitu kan, dijelaskan nanti di sana, itu banyak itu. Betul. Nah, ada warning nggak apa-apa ya, ada warning nggak apa-apa, bukan error. Warning ini terkait dengan sepertinya dari SRID-nya, dari proyeksi petanya, nggak masalah. Nah, ini dia, kita tunggu saja. Nah, ini adalah data kita, terlihat ya. Ada populasi, ada kalau di laki-laki perempuannya yang diberikan hanya perempuan. Cukup satu, kita tahu sebaliknya begitu. Lalu ada rata-rata umur dan ada ukuran rumah tangga ya. Kalau household size itu kalau di Indonesia ukuran rumah tangga begitu. Lalu kita menggunakan data ini untuk, ini bisa di-save ya. Kalau mau di-save bisa di-save, tapi kalau nggak di-save juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya setelah kita siapkan datanya, kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan area metropolitan. Tadi kan ada syaratnya, kita ingin meletakkan toko sepedanya di wilayah metro dengan penduduk lebih dari 500.000 kalau tidak salah tadi, 500.000 gitu ya. Ada kriteria tertentu terkait dengan populasi. Tadi saya sudah bilang ya, di mana ada orang berkumpul, uang juga berputar dengan sangat cepat di sana. Jadi kita perlu data ini seperti itu. Kita perlu mengklasifikasikan mana daerah metro, mana bukan. Nah, kita langsung saja. Sampai bawah. Panjang. Kembali ada warning, nggak masalah. Ini warningnya terkait dengan projection, nggak masalah. Nah, ini adalah daerah metronya ya. Aduh. Hilang. Bentar. Berat. Tadi ada Düsseldorf dan kawan-kawan ini dia. Ada Düsseldorf, ada Frankfurt, ada Stuttgart, ada Nuremberg, ada Hamburg, ada Berlin, ada Leipzig, ada Munchen, ada Munich. Nah, ini adalah kota-kota besar yang ada di Jerman ya. Memang ternyata
Berlin kalah besar dari Düsseldorf ya. Mungkin Mas Zaki nih yang pernah di dekat ya, Jerman dekat Belanda ya. Sebelahan Ya, ya. ya benar Mas. Iya. Kan, itu. Nah, setelah kita tahu daerah metronya, lalu kita menyiapkan kira-kira lokasinya di mana. Kita siapkan dulu. Jadi walaupun command line kayak gini nggak kalah loh sama ArcGIS, itu nggak kalah ini. Sama QGIS juga nggak kalah. Bahkan QGIS bisa mengeksekusi perintah R ya. Perintah R bisa dieksekusi dari QGIS. Jadi bukan hanya Python, tetapi R juga bisa dieksekusi dari QGIS. Seperti itu. Saya ada yang harusnya nggak saya eksekusi ini. Sebentar, nggak apa-apa lah. Harusnya pakai yang ini. Mungkin saya sebentar. Oke. Karena tadi itu perintah untuk download sebenarnya, kita bisa pakai yang data shops ya. Jadi kita langsung ambil data yang sudah tersedia dari package SP Data Large. Nah, ini aja ya. Terlalu lama nanti kalau download. Lalu selanjutnya kita bisa menampilkan, jadi dengan beberapa kriteria tadi yang usianya sekian, laki-laki dengan usia antara 20 sampai 40 yang dimana aktif bergerak ya, aktif berolahraga sehingga potensial untuk membeli sepeda, dan harapannya terletak di daerah metro seperti itu. Nah, kita bisa menampilkan, memvisualisasikan datanya dalam bentuk web GIS. Jadi dari R itu kita juga bisa memanggil leaflet. Kalau misalnya yang familiar dengan web GIS itu kan ada leaflet.js ya. Nah, kita bisa panggil leaflet.js dari R. Ada package-nya. Sebentar. Saya ulangi lagi. Kok ada error tadi bisa? Kita ulangi lagi dari yang di sini. Wah, kayaknya ada, sebentar. Kita harus mulai dari sini deh. Yang ini harus diambil ini. Nah, tampilannya nanti dalam bentuk peta ya. Sebentar, edit, clear, console. Nah, mungkin sambil menunggu, di sini mungkin ada pertanyaan, sambil menunggu saja. Ya Mas, ada masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Herlambang Aulia. Untuk pengolahan data R ini sendiri, apakah di-connect dengan cloud computing seperti GEE atau seperti Google Colab gitu Mas? Karena biasanya permasalahan yang dihadapi itu ya load datanya besar dan tidak sesuai dengan tenaga laptop. Itu gimana Mas? Ya, bisa. Jadi kita bisa, jadi Colab itu ada 2 environment ya. Mungkin selama ini tahunya cuma Colab itu buat Python, tapi Colab itu bisa buat R. Nanti environment-nya diganti. Jadi ada perintahnya sendiri. Jadi nanti env true R gitu, R true gitu. Ada sintaknya. Bisa di googling kok. Dan itu juga baru sih, baru setahunan ya, setahunan apa 2 tahunan deh. Sebelumnya nggak ada untuk di Colab, tapi sekarang bisa. Cuma untuk mengerjakan analisis data spasial di Colab yang environment-nya R, ada beberapa adjustment ya atau persiapan sistem yang harus dilakukan.
karena ada beberapa library yang tidak terinstall secara default pada virtual machine-nya Colab. Colab itu kan back-end-nya kan pakai Linux ya. Nah, kita perlu install beberapa dependensi dari misalnya seperti rgdal dan kawan-kawan begitu. Nanti ada perintahnya. Nah, saya sering juga menggunakan, kenapa kok sekarang tidak pakai Colab gitu ya? Karena Colab itu nunggunya lama kadang-kadang. Takutnya waktunya cuma sebentar terus nggak selesai gitu. Takutnya gitu kalau pakai Colab. Kalau waktunya lebih lama 3 jam gitu mungkin bisa pakai Colab sekarang. Tapi karena enggak ya pakai yang ini aja karena datanya juga kecil. Ini sepertinya ada enggak. Nah, ternyata memang ada beberapa error ya ini. Nggak tahu mungkin karena sambil jalan kali ya, sambil jalan dengan ini sebentar saya ulangi lagi coba. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak nanti ini sudah saya coba sebelumnya, tapi tidak tahu kenapa sekarang kok tiba-tiba mengadat ya. Ya beginilah kadang-kadang. Saya ulang lagi ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Nanti akan muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian kalau GAA itu ada, koneksi antara R dengan GAA itu ada package-nya, bisa dicoba aja. Di browsing juga, di googling bisa. Mudah-mudahan bisa, errornya kok nggak signifikan ya. Ini oh, sebentar. Error set wd cannot change working directory. Dia minta di mana ya working directory-nya, sebentar ya. Apa dia tidak mau mengganti working directory-nya ya? Sebentar ya, saya tutup dulu. Kita ulangi lagi aja. Tanpa setting working directory. Kenapa dia kesulitan menemukan working directory-nya? Coba begini. Kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang ini. Oke, tidak sampai situ. Ini harus dikerjakan dari atas karena datanya dipakai semua. Sambil menunggu mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya, yang mau mendapatkan sertifikat boleh mengisi nama dan emailnya di link berikut yang sudah saya kirimkan. Ya. Silakan. R juga disupport banyak ya, karena memang dia bahasa pemrograman kedua yang terkenal selain Python, jadi kayaknya hampir semua platform cloud itu mendukung R juga sih. Oke. Saya skip, kita pakai yang ini. Kalau error ya, mudah-mudahan nggak error ya. Sebenarnya kalau banyak waktu bisa ditelusuri satu-satu sih. Nah, akhirnya jadi muncul ya. Jadi kita bisa mengeluarkan leafletnya. Kemudian warna hijau-hijau ini adalah lokasi di mana potensi toko kita didirikan, seperti toko sepeda kita didirikan. Nah, kalau mau lebih jelas bagaimana step-stepnya sebenarnya ada dengan detail di bukunya
Robin Lovelace tersebut. Jadi kalau mau dibaca lebih rinci, silakan dibuka bukunya, sudah saya letakkan di Drive, di Google Drive. Nah, silakan dibaca saja. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk banyak hal seperti itu. Misalnya kita ingin mengetahui lokasi tempat pembuangan sampah yang paling sesuai di daerah kita misalnya, atau yang lain ya seperti itu. Tempat pom bensin itu kan juga mendirikannya nggak sembarangan ya, ada syarat-syarat tertentu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak dilakukan secara manual, tetapi kita bisa menggunakan pemodelan spasial, menggunakan data-data spasial yang kita miliki, yang ada, yang bisa kita dapatkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Seperti itu kira-kira. Mungkin itu dari saya, Mas Zaki. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada satu Waktunya pertanyaan, seperti Mas, dari Mudrik Haikal. Izin bertanya, kalau kita mau bikin peta di R, bentuk file apa saja yang mendukung? Apakah bisa seperti TIFF dan lain-lain? Oh, kalau mau bikin peta itu misalnya digitasi ya. Jadi kalau saya, ini sharing pengalaman pribadi saya. Kalau saya menggabungkan antara QGIS dengan R. R ini kekuatannya adalah di spatial data analisisnya. Sedangkan kalau visualisasi, kemudahan penggunaan untuk visualisasi, kemudian digitasi dan kawan-kawan itu lebih mudah di QGIS. Jadi biasanya kalau saya mau membuat poligon atau mendigitasi lah dari data yang ada, ya pakai QGIS. Tapi kalau mau analisis, misalnya mau penerapan deep learning ya, deep learning misalnya. Jadi kita bisa mengenali objek. Contoh yang sederhana yang sedang saya kerjakan sekarang adalah tidak terkait bisnis sih, karena saya memang background-nya adalah bidang pertanian. Contoh yang paling sederhana adalah kita mendeteksi tanaman yang sehat dan tanaman yang sakit menggunakan citra UAV dan citra satelit seperti itu. Pengolahan datanya bisa di R, bisa di Python. Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa menjalankan TensorFlow. R bisa menjalankan TensorFlow, Python bisa. Bahkan yang terbaru Torch, mungkin sudah ada yang kenal ya, PyTorch ya. Kalau teman-teman yang dari IT, PyTorch itu kan juga saingannya TensorFlow ya. Nah, juga tersedia di R. Jadi RTorch. Torch aja, Torch for R gitu, nggak RTorch namanya. Torch for R gitu. Torch untuk R. Seperti itu. Jadi keunggulannya adalah bagaimana kita melakukan analisis data spasial seperti itu. Kalau untuk yang digitasi ya saran saya sih pakai QGIS saja yang open, atau mau ArcGIS juga boleh. Tapi kalau mau analisis lanjutan pakai Python atau pakai R. Seperti itu. Siap. Ada pertanyaan dari Ray Christy, langsung saja mungkin. Silakan. Iya, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Tes, ada suara ini? Ya. Suaranya kecil. Sedikit kecil. Jaringan sini nggak bagus. Oh iya. Bisa dengar Pak? Ya. Silakan pelan-pelan lebih. Begini Pak, tadi saya perhatikan yang penyusunan skrip ini kalau ini skripnya ini memang kalau kita mau menampilkan peta tadi kan menampilkan peta data penduduk di Jerman. Nah, itu kan pasti punya skripnya. Berarti kalau di Google Engine dia kalau kita mau panggil data ada skripnya begitu. Jadi untuk menyusun skrip ini kayak mana gitu? Nah, ya, oke. Untuk menyusun skripnya, maksudnya ini menyusun Ya, skrip ini takutnya nanti kalau kita salah susun skripnya nanti takutnya yang Bapak bilang tadi itu nggak nampil gitu. Iya, saya bisa memahami. Ya. Nah, baik. Saran saya yang pertama adalah kita harus familiar dengan bahasa pemrograman itu dulu. Jadi kalau kita kayak tadi ada error ya, sebenarnya bisa ditelusuri sih errornya. Tadi saya males nelusuri aja karena waktunya kan nggak cukup ya. Tadi errornya sebenarnya dia working directory. Saya juga bingung kenapa kok working directory-nya. Padahal perasaan sih tadi working directory yang sama oke-oke aja gitu. Ya akhirnya saya running ulang begitu ya. Tetapi sebagai seorang analis begitu, kita juga harus memiliki kemampuan menelusuri kode.
bagaimana kita bisa menelusuri kode kalau kita tidak paham kode tersebut kan. Jadi pengetahuan apa yang harus dimiliki supaya kita bisa membuat skrip, tadi pertanyaannya kan membuat skrip gitu ya. Yang pertama ya kita harus familiar dengan bahasa pemrograman. Tidak usah bingung kan ada banyak tuh, ada Python, ada R, ada MATLAB, ada wah macem-macem lah. Ada Java, C++, C#, wah banyak. Lalu tergantung kita mau apa gitu. Kalau yang generik itu Python ya. Python itu sangat generik. Jadi kita mau masuknya dari mana? Saran saya sih kita pilih satu aja dulu. Misalnya nih, oh ya sudah, Python itu bisa ke web, Python itu bisa ke data analisis, Python itu bisa ke machine learning, bisa kemana-mana begitu Python. Jadi mungkin belajar atau mau fokus langsung ke data science-nya. Saya mau R karena saya lebih suka ke data science-nya begitu. Ya nggak apa-apa. Pilih satu. Nah kalau sudah bisa satu, misalnya nih kalau saya mulainya dari R. Kalau kita sudah familiar dengan R, mau belajar Python itu lebih mudah. Karena nggak jauh sih sebenarnya. Begitu ya. Karena sama-sama bahasa tingkat tinggi kan, kalau Python dan R. Atau belajar Python dulu, lalu belajar R. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu gitu, apa itu tipe data, apa itu fungsi-fungsi dasar di pemrograman. Kalau nggak ngerti, ya bagaimana begitu. Itu dulu sih. Jadi step by step belajarnya. Nah, ikut di Geo ICT. Geo ICT menyediakan kursus itu gitu kan. Jadi promosi lagi dari dasar gitu, dari dasar ya. Ada ya Mas ya? Pemrograman ada ya? Ada pemrograman Python. Ada. Nah, itu. Untuk spasial ada, yang juga ada. Kalau mau yang overview-nya juga ada. Jadi kita banyak. Jangan salah loh ya. Kita copy-copy dari GitHub, copy-copy dari Stack Overflow, itu juga butuh pengalaman loh. Apa sih yang membedakan programmer yang jago ya, kayak Mas Zaki ini, kan Mas Zaki ini programmer. Itu saya yakin juga masih sering lihat-lihat ke Stack Overflow sama GitHub tuh. Tapi jangan salah loh, kok yang sudah senior kok masih lihat ke Stack Overflow sama GitHub? Loh, tapi ada bedanya. Kalau yang masih cupu itu, bingung mana yang mau diambil gitu. Kalau yang sudah senior, yang udah lihai, tinggal lihat sebentar aja, ini nih bagus nih, saya ambil aja nih gitu. Ya, jadi tetap ya jam terbang dan pengetahuan untuk programming itu dibutuhkan. Nggak semudah itu ya copy-copy ya. Jadi memang harus belajar dari dasar, betul. Harus belajar dari dasar. Siap. Masih ada waktu kita ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas. Ini ya, dari Ihsan, untuk pembuatan analisis seperti How Road dan High Walls dan catchment area dan watershed dalam pertambangan, apakah bisa dengan R ini sendiri? Sebentar. Apa tadi, Mas? Untuk pertambangan, iya. Ini istilah teknis pertambangan sepertinya. Iya, benar. Betul. Tapi menurut saya sih bisa ya semuanya, asalkan ada datanya dan metodenya juga banyak tersedia di Python dan R gitu. Library dan Zaki sudah menjawab itu. Iya. Geo ICT bisa menyediakan itu begitu ya Mas Zaki ya. Bisa menyediakan kursusnya begitu. Ya, saya sendiri lebih prefer ke Python. Kalau Mas Marcel sendiri lebih ke R ya, Mas? Dua-duanya sih, tapi saya berangkatnya dari R. Oh, berangkat dari R, siap. Iya. Aku juga dulu awalnya di R, tapi kemudian tersesat ke jalan yang benar, ke Python. Jadi tesis dan intensifku juga memakai Python gitu. Ya, kemudian ada juga yang minta ini Mas, ada yang minta buku referensi atau tutorial yang tadi sepertinya Mas Marcel menyebut tentang penyakit tanaman begitu. Oh, penyakit tanaman. Penyakit tanaman komputer biasanya itu wah gimana ya? Saya juga bingung. Kalau nyebut sekarang ada banyak gitu. Gimana nih Mas Zaki? Mungkin nanti bisa di-provide Mas, biar aku yang share ke teman-teman. Siap. Nanti saya beritahu ke Mas Zaki, silakan kontak ke Mas Zaki ya. Ya, siap. Oke, mungkin itu saja, sudah 1 jam dari dimulai acaranya tadi. Terima kasih banyak Mas Marcel dan teman-teman sekalian. Sekali lagi teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, silahkan mengisikan nama dan
emailnya di link yang saya berikan. Nantikan juga webinar-webinar selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang materi ini kepada Mas Marcel. Mungkin nanti Mas Marcel kalau ada yang minta Lewat Mas Zaki aja. Lewat ya, Mas kalau Zaki ada aja yang minta nanti. kontaknya nanti saya berikan. Nanti siapa yang mau silahkan tag saya saja melalui di grup nanti. Siap. Ya. Terima kasih banyak Mas Marcel. Selamat sore di sana. Teman-teman Sama-sama juga. Mas Zaki. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Baik, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Sehat selalu. Baik.